Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jemaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kebaikan pahala untuk kita karena kita menyempatkan diri untuk hadir dan sama-sama kita belajar tentang agama Islam ini. Kita masih melanjutkan pembahasan kita malam hari ini, wa fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam pelajaran kita tentang kitab ini, kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kita masih di bab al-muraqabah, bab merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bab ini sangat penting untuk kita mengingat iman kita nih naik turun ya. Jadi iman kita nih selalu naik turun. Jadi hampir tidak ada yang konstan ya. Makanya ada juga masa-masa semangat, ada juga masa futur. Makanya sampai ada ada syair Arab itu menyebutkan dawamul hal minal muhal, yaitu melazimi satu keadaan itu ada perkara yang tidak mungkin. Jadi tidak mungkin kita ini taat terus ya. Tidak mungkin kita ini ibadah terus. Ada waktu-waktu yang membuat kita berkurang iman kita, yang menurun iman kita sehingga kadar ibadah kita jadi berkurang. Nah, tinggal kita bagaimana memanage kekurangan iman itu, turunnya iman itu dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Malam hari ini kita akan lanjut bab pembahasan al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bab yang sangat penting agar kita bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan kita, baik kita dalam keadaan ramai seperti ini atau dalam keadaan sendirian. Selalu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita akan masuk pada pembahasan hadis yang Al-Imam Syekh Utsaimin rahimahullah taala di sini menukil hadis tentang 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah ya, karena kita tahu pada hari itu matahari akan didekatkan 1 mil ya, matahari itu akan didekatkan 1 mil, jaraknya dengan kita itu 1 mil saja. 1 mil itu kalau di kilometer hampir 1 kilo ya, tidak sampai 1 kilo kalau nggak salah. 1 kilo lebih mungkin, 1 kilo lebih kalau nggak salah. 1 mil itu begitu dekatnya. 1,2 kilo ya, itu ahli permeteran ya, karena beliau proyek di PU ya, kerja di PU jadi tahu ukuran ya. 1,2 ya, 1,2 kilo ya, 1,2 kilo. Luar biasa, begitu dekatnya. Yang sekarang saja jaraknya berapa juta jaraknya dengan kita ini, begitu panasnya matahari ya. Apalagi ketika didekatkan 1 mil, 1,2 kilometer dari kita. Makanya pada saat itu Masya Allah ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai lutut, sampai paha, bahkan sampai tenggorokan hampir menyentuh hidung, tidak bisa bernapas. Nah pada saat itu ketika semua orang merasakan kepanasan itu, hari yang dimana kegoncangan orang sibuk mengurusi diri mereka masing-masing. Dan pada saat itu kata para ulama, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, kita semua telanjang Pak. Bahkan saking telanjangnya, yang sudah berhitan kembali belum berhitan lagi.
Ya. Sekarang masya Allah ya, lihat maaf ya, lihat betis, lihat paha saja masya Allah ya, semangatnya kita. Apalagi nanti semua telanjang. Aisyah sampai heran. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah benar nanti kita semua dibangkitkan dengan keadaan telanjang? Bukankah kita nanti akan saling melihat? Kata Nabi SAW, pada saat itu kalian tidak lagi menengok orang lain, saking sibuknya kalian mengurusi nasib kalian sendiri. Kita pikir nasib kita tuh, tidak sempat tengok kiri kanan, Pak. Luar biasa pada hari itu. Nah, ketika hari itu 7 golongan orang yang mendapatkan, spesial ini 7 golongan ini. Ketika orang keguncangan, kepanasan karena matahari didekatkan, 7 golongan ini mendapatkan naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan kata Nabi SAW yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yang pertama imamun adil, seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, wasyabun nas'a fi ta'atillah, yaitu seorang pemuda yang dia tumbuh besar, umurnya itu habis ya, pada saat mudanya itu dihabiskan umurnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Golongan orang yang ketiga ini di antara 7 golongan adalah seorang laki-laki yang hatinya itu selalu terikat di masjid. Hatinya selalu terikat di masjid. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah warajulani tahaban fillah, yaitu 2 orang sahabat. Yang keduanya bersahabat, saling mencintai semata-mata karena kecintaan kepada Allah. Ini yang keempat. Kemudian selanjutnya adalah ya, rajulun da'atsu imra'atan dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kemudian yang kelima adalah seorang laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan, wanita cantik. Dia masih punya hubungan dekat dengan dia, kerabat dengan dia, sangat cantik. Dan saat itu tidak ada seorang pun yang menyaksikan mereka, dan dia mengajak laki-laki ini untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, tapi laki-laki ini menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tanfaqu yaminuhu. Yang selanjutnya adalah yang keenam di antara 7 golongan ini, yang keenam adalah seorang laki-laki yang dia bersedekah, yang saking dia menyembunyikan sedekahnya ya, ketika ke tangan kanannya mengeluarkan sedekah, tangan kiri sendiri nggak tahu, saking dia menyembunyikan sedekah. Artinya sedekah dengan cara sembunyi. Ini golongan yang keenam. Sedangkan yang terakhir kata Rasulullah SAW, yang layak nanti mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan di hari kiamat kecuali naungan Allah, yaitu rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, yaitu seorang laki-laki yang ketika sendiri dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia berzikir, mengingat Allah, mengingat atas dosa-dosa yang dia perbuat selama ini, kemudian meneteskan air matanya, dia menangis karena mengingat itu semua. Dan inilah 7 golongan yang layak kata Rasulullah SAW mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang mari kita mengkaji satu persatu ya, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Syekh Utsaimin dalam kitab beliau ini adalah Syarah Riyadhus Shalihin. Di antara 7 golongan ini, yang pertama kata Rasulullah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin adalah al-imamun adil, seorang imam yang adil. Kenapa? Para ulama menjelaskan kenapa imam adil masuk pada 7 golongan ini pertama kali disebut. Karena seorang imam yang adil itu adalah perkara yang sangat sulit.
keadilan seorang pemimpin adalah perkara yang sangat sulit, terutama di tengah banyaknya orang yang dipimpin. Kan orang kita ini macam-macam pikirannya, ada yang jenisnya ini, jenisnya itu, pikirannya begini, pikirannya begitu. Nah, ketika seorang pemimpin mampu adil ketika dia memimpin ya keadaan rakyatnya yang seperti itu, maka dia menjadi seorang pemimpin yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara adilnya seorang pemimpin ini sangat sulit, enggak gampang dia. Enggak gampang. Hanya di sini penekannya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yang pertama kali dilihat keadilnya seorang pemimpin adalah ketika dia menerapkan syariat Allah. Ini yang banyak kita tidak perhatikan. Bahkan kata beliau di sini rahimahullah, jadi seorang pemimpin itu tidak dikatakan adil, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, sekalipun dia mengembalikan hak kepada orang yang berhak. Ya, selama dia mengembalikan hak kepada orang yang berhak itu tidak menggunakan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah, laisa minal adil. Itu bukan orang yang adil, bukan pemimpin yang adil, kata Syekh Utsaimin. Maka di sini beliau menekankan di sini, ya, beliau mengatakan al-imamun adil, seorang pemimpin yang adil itu, kata beliau, huwallazi ya'dilu fi ra'iyatihi, yaitu seorang pemimpin yang mampu adil ketika menjadi pemimpin, memimpin rakyatnya. Wa laisa ahabbu indallahi min ayyuhakkama fihim bi syari'atillah. Dan tidak ada seorang pun yang paling dicintai oleh Allah melebihi kecintaan Allah kepada seorang pemimpin yang adil, yaitu yang menggunakan hukum Allah ketika memimpin. Tidak ada. Jadi puncak keadilan itu, kata Syekh Utsaimin di sini. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, sebab firman Allah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan seseorang, terutama kepada para pemimpin, untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Faman hakama sya'bu bi ghairi syari'atillah fa innahu ma'adlun. Maka barang siapa pemimpin, siapa saja pemimpin yang tidak menghukumi rakyatnya dengan hukum Allah, maka tidak ada istilah keadilan untuk dia. Jadi bukan termasuk pemimpin yang adil. Sekalipun tadi dia mengembalikan hak kepada yang berhak, ya, tapi tidak termasuk kategori pemimpin yang adil, kata beliau, karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Bal huwa kafir, bahkan dia adalah pemimpin yang kafir. Wal iyadu billah. Ya. Ini Syekh Utsaimin berkata seperti ini. Jarang sekali ini. Bahkan kalau kita hari ini kita mengeluarkan statement bahwasanya penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan semua sebagai penguasa yang kafir dituduh khawarij. Padahal ini kalau kita mau kaji kembali kitab-kitab para ulama, ini pendapat jumhur ulama baik salaf maupun khalaf, ya, mengatakan bahwasanya penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah bukan bagian dari pemimpin kaum muslimin, bukan ulil amri, bal huwa kafir, kata Syekh Utsaimin di sini, bahkan dia kafir. Ya. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, sebab Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka dia termasuk orang-orang kafir, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ini tegas, ya, Syekh bin Baz. Dan saya pernah membaca juga satu di fatwa di Darul Ifta, ya. Fatwa di Darul Ifta, saya penasaran, saya coba cari fatwa di Darul Ifta tentang masalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, tentang berhukum dengan hukum yang berhukum dengan kepada hukum yang bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Masya Allah sepakat para ulama, baik dari yang ada di Saudi, ya, di seluruh mayoritas ulama hari ini bahkan mengatakan seperti itu. Jadi penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, hukum asalnya kafir. Ya, dia seorang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak yang tidak kita pahami. Nah, ini diantara yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Jadi kunci pertama untuk melihat kepemimpinan itu dia adil atau tidak, yaitu dia berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Masalah nanti dia salah ketika memutuskan perkara, itu bukan kuasa dia. Ya, makanya Nabi dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian manusia. Ya, saya ini manusia. Jadi ketika ada orang datang kepada Nabi menyampaikan kasus begini, kasus begitu, Nabi pada saat itu menjadi hakim pemutus. Tapi di akhir ketika memutuskan perkara, kata Nabi selalu berpesan kepada orang yang datang, saya ini manusia biasa seperti kalian, bisa salah bisa tidak.
maka kalian jangan sekali-sekali berbicara bohong di hadapan saya ketika menyampaikan argumentasi, karena dengan itu saya akan salah dalam menjatuhkan keputusan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau ini masalah manusia ya, masalah manusianya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa hakim yang memutuskan satu perkara ternyata keputusannya salah, maka dia mendapat pahala satu. Ya, yang benar dapat pahala 2. Tapi ini kuncinya bukan hukum-hukum selain Allah yang digunakan, tapi hukum adalah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya di sini. Ya, ini diantara yang pertama, pemimpin yang adil. Kemudian beliau menutup penjelasannya di sini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan beliau setelah mengatakan tadi, ya, beliau mengatakan fa idza wada'a hadzal hakim qawanin, apabila seorang penguasa meletakkan undang-undang buatan ini, ya, undang-undang buatan manusia ini, tukhalifu syariah, yang menyelisihi syariat Allah, wa huwa ya'lamu annahu tukhalifu syariah, dan dia sadar dan tahu bahwasanya undang-undang itu menyelisihi undang-undang Allah, walakinnahu adala anha, maka tapi dia tetap ngeyel, tetap berpaling dari hukum Allah, dan dia mengatakan waqala ana la a'dil 'anil qanun, saya tidak bisa berpaling dari hukum buatan. Ya, saya tidak berpaling dari hukum buatan. Fa innahu kafir walau shalla walau tasaddaqa walau shoma walau hajja walau dzakarallah. Sungguhnya dia kafir sekalipun dia salat, sekalipun dia sedekah, sekalipun dia berzikir kepada Allah, walau syahada li rasuli birisalah, sekalipun dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, fa innahu kafir mukhlidun finnar, dia adalah kafir kekal di dalam neraka. Wala yajuzu ayyatawalli ala sya'b muslim, dan pemimpin seperti itu tidak boleh menjadi pemimpin orang-orang muslim, kata beliau. Ya, tidak boleh, ya. Idza qadara sya'bu ala izahatihi anil hukmi, maka apabila rakyatnya mampu menggulingkan, maka itulah yang dilakukan, kata beliau. Ini Syekh Utsaimin, ya. Ini Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Di bagian pertama ketika beliau menjelaskan tentang perkara ini, itu perkara imam yang adil. Jadi naungan yang berhak mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan pada saat itu adalah yang pertama imam adil. Kemudian di akhirnya beliau menjelaskan di sini, di akhir penjelasan pemimpin yang adil ini, dia menyebutkan wa arkanul walayah isnani, rukun dari ada syarat seorang itu boleh memimpin, menjadi pemimpin atau penguasa itu minimal 2. Jadi syarat bagi seorang yang ingin menjadi pemimpin, kata beliau, minimal 2. Kalau tidak ada 2 ini ma'adlun, dia bukan pemimpin yang adil, dan orang yang mengangkatnya bukan termasuk orang-orang yang adil. Ya, 2 itu adalah al-quwwatu wal amanah. Fisiknya kuat juga amanah. Fisiknya kuat juga amanah. Ini 2 syarat. Kalau tidak ada 2 syarat ini, kata beliau, pemimpin itu tidak bisa dikatakan adil, dan orang yang memilih bukan orang-orang yang adil. Ya, kita lihatlah ya pemimpin kita hari ini. Ya, sudah masuk kategori 2 ini, kuat dan amanah. Ya, insyaallah. Ya, kuat keluar masuk got insyaallah. Nah, iwafillah rahimani wa rahimakumullah, ini diantara poin yang pertama, yaitu pemimpin yang adil. Ini yang mendapatkan naungan nanti. Ya. Kemudian yang kedua adalah syabun nas'a fi ta'atillah, yaitu seorang pemuda yang umurnya itu tumbuh kembang, umurnya itu habis untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kenapa di sini disebut pemuda, bukan orang tua? Kira-kira apa? Coba, ada yang bisa jawab? Jadi pemuda yang tumbuh, ya. Siapa? Ya, pemuda. Ya, ayo, sumpah pemuda. Kira-kira kenapa? Kok jawabnya sampai nggak nyambung? Sebab orang tua kan wajar. Kalau orang tua taat soleh wajar, karena dia sebentar lagi mati, sadar dia kan.
Ya ini mohon maaf kalau yang sudah tua-tua. Ini bukan menyinggung, tapi tidak bermaksud menyinggung. Tapi memang kenyataan begitu. Coba kita lihat di mana-mana. Yang khusyuk, yang lebih datang cepat ke masjid itu rata-rata orang tua, Pak. Karena sadar orang tua sebentar lagi bau tanah istilahnya sudah mau mati. Ya kan? Dia sadar. Nah, kalau ada orang tua enggak taat, itu yang luar biasa, dia keterlaluan itu. Dia enggak sadar umurnya itu. Nah, di sini bukan disebut orang tua, disebut pemuda yang apa? Yang umurnya itu habis untuk taat kepada Allah. Ya. Karena juga di samping itu juga orang anak muda, pemuda ini kan cenderung kepada sedang istilahnya kalau bahasa kita itu mencari jati diri lah, ya kan? Ya, apalagi di zaman kita ini zaman gaul, ya. Ya, zaman gaul, ya. Kalau saya tadi lihat di Facebook itu ada yang kirim satu status sampai saya ketawa. Ya, ada dua gambar ya, gambar di atas itu sama gambar di bawah. Yang di atas itu ditulis generasi 80 dan 90 ya. Yang di bawah tuh generasi TikTok. Kalau generasi 80 90 itu di fotonya itu ya cawan dari anak muda lawan ke anjing lagi nek boy anjing deh. Nah, itu generasi yang 80 90 itu. Ya, generasi yang sekarang yang 2000 ke atas itu ya TikTok di bawahnya lagi goyang-goyang pantat, itu laki-laki itu bukan perempuan fotonya itu. Ya. Nah, intinya pemuda ini, umur muda ini umur jati diri. Ya, maksiat itu bagi orang muda itu sudah biasa. Jadi tidak dianggap. Biasanya ya sedang-sedang umur muda itulah. Ya, seorang itu sedang apa namanya? Sedang istilahnya rajin-rajinnya maksiat gitu. Ya. Di sini disebutkan, beliau menjelaskan di sini ya, pemuda itu asyabu ma bainal khamsu asyarata sanatan ila 30. Ya, dikatakan seorang pemuda itu antara umur 15 sampai 30. Nah, itu seorang pemuda itu. 15 sampai 30. Memang wajar, umur segitu itu sedang panas-panas ya. Sedang panas, semuanya panas ya. Panas dalam bergaul dan seterusnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebutkan di sini seorang pemuda, karena memang pemuda pada saat ya apa namanya, sebagaimana saya sampaikan tadi, pemuda itu biasanya seperti itu. Maka barang siapa yang mampu menggunakan masa mudanya ini untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Nanti pada hari itu dia akan mendapatkan naungan ini. Naungan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini golongan yang kedua. Kemudian ikhwafillah jemaah sekalian mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga yang mendapatkan naungan nanti ya, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yaitu seorang laki-laki ya yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Ya, kalau tadi pemuda, sekarang laki-laki berarti semua kita ya. Bagi yang muda maupun yang remaja maupun yang tua, ya itu sama saja. Jadi seorang laki-laki yang terpaut hatinya dengan masjid, ya. Tapi bukan berarti dia ini bukan orang yang tidak bekerja, bukan. Maksudnya adalah ketika dia keluar dari masjid, entah itu sholat maghrib umpamanya atau sholat zuhur umpamanya, ketika dia kembali ke rumah atau pergi bekerja di tempat dia bekerja, itu hatinya selalu terpaut di masjid, selalu menunggu waktu sholat, Nah, ini orang-orang seperti ini nih. Ya, jadi bukan berarti orang terpaut di masjid dia di masjid saja, bukan begitu maksudnya. Ya, dia tetap sebagaimana kita secara umum, ya mencari maisha, dia bekerja, ya dia melakukan perkara-perkara yang biasa kita lakukan. Nah, tapi ketika dia di luar, hatinya selalu terpaut dengan masjid, rindu dengan masjid, selalu ingin menanti-nanti waktu sholat. Ketika datang waktu sholat, dia langsung menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini golongan yang ketiga ini nanti yang akan mendapatkan. Ini luar biasa. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala paling tidak kita masuk ke dalam golongan yang ketiga ini. Ya, karena mungkin yang sudah tua tidak punya harapan golongan yang kedua tadi, masuk ke golongan ketiga ini. Ya, yaitu orang yang selalu terpaut hatinya ini dengan masjid. Di kerja, di kantor, di pasar, selalu dia ingat masjid.
Selalu dia menanti-nanti datangnya waktu sholat untuk datang ke masjid. Ya. Ini golongan yang ketiga. Kemudian golongan yang keempat di antara 7 golongan ini adalah rajulani tahaban fillah. Ada 2 orang sahabat, 2 orang laki-laki bersahabat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'an alaihi wa tafarraqan alaihi. Bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini persahabatan yang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah nanti akan memberi ya 2 orang yang bersahabat karena Allah ini ya naungan nanti. Maka sampai ada istilah itu sahabat itu apa adanya ya. Persahabatan itu apa adanya, bukan ada apanya ya. Kalau ada apanya ini yang repot ini ya. Ketika senang kita, ketika dapat rezeki, ketika hidup kita senang, banyak sahabat yang datang ya, tidak sedikit yang mengutang umpama begitu. Ketika susah, masya Allah sudah hilang semua teman. Nah itu apa adanya, ada apanya itu ya, bukan apa adanya. Tapi kalau apa adanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, susah senang selalu sama saja persahabatan itu. Tetap saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting, kita memilih sahabat, teman ini penting. Ya. Dan ini salah satu cara untuk menguatkan iman kita. Maka yang baru-baru hijrah, jangan sampai kita kembali ke pergaulan kita dulu, teman-teman kita dulu. Ya. Ya, wara reuni ge umpama ya. Itu bahaya itu. Kalau iman kita salah-salah, masya Allah. Ya, jadi bukan kita yang membawa mereka, mereka yang membawa kita nanti. Ya. Di dalam surat Al-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun. Ya. Para sahabat nanti, orang-orang yang saling bersahabat di dunia nanti, di akhirat nanti saling menjadi musuh. Saling menjadi musuh. Ketika nanti orang-orang dimasukkan ke dalam neraka, laknat ukhtaha. Jadi ketika si A dilempar ke neraka, dia akan melaknat saudaranya. Itu dia yang ngajak saya. Sama-sama masuk neraka, kata malaikat, kamu juga dilempar. Jadi saling melaknat, saling jadi musuh. Kata Allah, illal muttaqin, kecuali yang mereka di dunia bersahabat karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saling tolong menolong nanti di akhirat. Ya, saya pernah sampaikan ya dulu ya tentang perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah, yaitu tentang seorang sahabat yang ngumpul di surga ya. Jadi teman sepergaulan di dunia ini mereka kumpul, di surga juga ternyata ngumpul. Tiba-tiba ada satu orang yang sadar, nih si fulan ini mana kok enggak ada ini. Tinggal dia sendiri, sahabatnya yang waktu di dunia. Yang lain sudah ada semua, mereka ngumpul, duduk ngopi-ngopi umpamanya. Ya, tinggal satu orang. Maka ada malaikat dikatakan malaikat, temanmu itu masuk neraka. Apa kata sahabatnya ini? Wallahi, demi Allah, saya tidak merasakan nikmat surga ini kecuali dia itu dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, nikmati surga bersama-sama. Allahu Akbar. Sahabatnya. Akhirnya malaikat datang ke sana, keluarin si fulan ini yang masuk neraka. Ya. Penduduk neraka yang lain protes, loh kenapa dia dikeluarkan dari neraka? Ya, apakah dia diberi syafaat oleh malaikat atau oleh para nabi? Kata malaikat tidak, dia diberi syafaat oleh sahabat. Masya Allah, sahabat bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat. Maka pilih-pilih sahabat itu. Ya, bukan berarti kita tidak boleh kenal banyak orang. Maksudnya aina darajat sadawati, bukan. Jadi bedakan orang yang kita kenal dengan sahabat dekat. Sahabat dekat ini adalah sahabat yang kita pergauli setiap hari, setiap saat. Ya, kalau orang biasa, bahkan harus kita banyak kenal orang, tapi bukan untuk dipergauli sebagaimana kita mempergauli sahabat baik, orang-orang yang bertakwa. Begitu maksudnya. Ya, ancara kaawali antum doa losa tikone rojo-rojo tau. Ya, ancara kaawaran deh. Kita banyak orang, perbanyak ya orang kita kenal, kore lenga patare kore. Tapi untuk dijadikan sahabat, teman dekat, pilih-pilih, itu maksudnya. Ya.
Kemudian yang kelima, ya di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan yang kelima adalah warajulun da'at su'imra'atan dzata mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah, yaitu seorang laki-laki masyaallah yang didatangi seorang perempuan yang masih punya kerabat dengan dia dan dia sangat cantik, mengajak berbuat perbuatan yang haram, tapi laki-laki ini menolak dan mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal tadi ini masuk yang ketiga ini sama mirip dengan yang poin yang kedua tadi, yaitu syab, yaitu seorang pemuda yang tumbuh ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia juga masuk ke sini. Ya, yaitu seorang laki-laki yang biasanya seorang laki-laki yang didatangi oleh perempuan cantik, ya dia diajak untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menolak. Ya, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tentang Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang kelima, keenam, ya. Saya teringat ya Nabi Yusuf itu, saya teringat ada kisah, ada ceramahnya Ustadz Firanda kalau tidak salah itu seorang seperti dipanggil namanya Yusuf juga karena dia mirip kisahnya dengan Nabi Yusuf, ya. Yusuf apa itu saya lupa namanya itu. Bukan Yusuf namanya tapi dipanggil Yusuf, ya. Ya ceritanya ketika di sana mereka kuliah ini dipanggil Yusuf, orang kulit hitam sebetulnya dia ini. Ya, dia kulit hitam, ya. Tapi di situ yang tinggal itu orang Afrika, Yusuf Afrika, ya. Yusuf Afrika. Dia kulit hitam, ada tapi campur-campur, tidak hanya dari Afrika, ada dari Chechnya, ada dari mana-mana. Ya, kebetulan satu orang di situ ada yang dari Chechnya. Tahu orang-orang Chechnya itu kan putih-putih kan, orang-orang putih, ya, tampan. Nah, qadarullah ketika mereka ini sudah punya istri semua ini. Ya, Yusuf Afrika sudah punya istri, si temannya Chechnya juga dia sudah punya istri. Ketika mereka mau pulang liburan kembali ke negara masing-masing, akhirnya mereka belanja untuk pakaian istrinya, ya. Salah satunya adalah orang Chechnya ini, ya. Dia belanja, kebetulan pada saat itu kos-kosan mereka ini kosong, tidak ada orang. Yang sampai awal di kos itu adalah si Chechnya ini, ya. Ya, dia coba semua, si Chechnya ini dia coba pakaian yang dia beli untuk istrinya itu. Cadarnya dipakai, ya kan. Ya, cadarnya semua dipakai, ya. Ya, datanglah ya si Yusuf Afrika ini. Dia masuk ke situ, ya. Dia masuk ke kamar, dia kaget lihat orang bercadar. Ya. Dipanggil sama temannya, diangkat tangan karena putih kan. Pingsan dia. Lihat ini ahwat putih sekali pakai cadar di sini. Dia pingsan, lari keluar kamar. Dia ketawa semua ketika dicerita, ternyata ketawa semua, ternyata bukan perempuan tadi yang pakai cadar itu. Si teman satu kamarnya tadi yang cuman cobain pakaian untuk istrinya itu. Akhirnya dipanggil Yusuf Afrika dia. Ya. Sudah ajan ya. Yang kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam, yaitu rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tanfaqu yamin, yaitu seorang laki-laki yang dia berinfak, keluarkan infak sedekah, saking dia menyembunyikan infak dan sedekahnya sampai tangan kiri tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Masya Allah. Ini diantara keutamaan infak secara sembunyi, ya. Infak secara sembunyi. Ya, saya kemarin khutbah di sana dibaca semua nama-nama orang. Ya, si fulan sumbang ini, ya. Si fulan sumbang ini, Masya Allah, saya bilang, aduh, ini hapus pahalanya ini. Saya bengong saja, diam saja, biar saya tunggu aja dipanggil nama saya. Ya, ini tidak benar sebetulnya ini, ya. Tidak benar. Nama lengkap sebut, nama lengkap. Jumlah yang diinfakkan sekian, ini tidak benar yang seperti ini. Ya, sekalipun memang menampakkan sedekah itu tidak mengapa, tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Tapi yang lebih baik adalah tadi sembunyi-sembunyi kalau dalam perkara ini. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak juga mutlak sembunyi-sembunyi. Yang menampakkan juga itu juga kadang bisa lebih utama, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang ajakan Nabi bersedekah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, pada saat perang tidak ada yang berani, akhirnya Utsman keluar.
Utsman keluar mengeluarkan sedekah yang banyak. Ya, maka kata para ulama, akhirnya setelah Utsman keluar semuanya keluar infak jadinya. Banyak yang keluar karena mungkin malu atau seterusnya. Setelah Utsman berinfak sedekah di hadapan orang banyak, semua akhirnya sedekah, semua infak, datang bawa ini bawa itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga kadang juga kalau menampakkan dalam keadaan-keadaan tertentu juga boleh untuk apa? Memancing orang untuk berbuat kebaikan. Dan kita juga hati-hati jangan sembarangan menuduh orang dengan riya. Ya, hati-hati. Dan ini termasuk salah satu sifat munafik dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat infak, Utsman bawanya Masya Allah, ya tahu Utsman hartanya seperti apa, dan bawa infak segunung harta dia bawa. Tapi ada juga sahabat yang datang cuman bawa satu genggam kurma. Ada kebetulan ada orang munafik, ya Rasulullah, mereka berdua itu adalah orang-orang yang riya dalam. Akhirnya Rasulullah menuduh dia, memarahi dia, dan itu adalah sifat orang munafik seperti itu. Nanti kita akan jelaskan insyaallah pada pertemuan selanjutnya, karena sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan sekian kajian kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ada salah-salah kata ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.